Halo, assalamualaikum. Saya nemu sebuah TWS baru dari Basius. Ini Simo S1 namanya. Dan kenapa ini menarik? Karena di level harga Rp699.000 dia sudah punya active noise cancellation dan juga punya ambient. Nih, dia ambient sound mode juga ada. Jadi kita bisa dengerin suara sekitar ya. Ini penting banget karena belakangan ini mungkin kita sering pakai earphone di saat menunggu antrian, tetap pengen nama kita dipanggil. Ya, itu udah berkali-kali saya bilang di setiap TWS earphone yang punya ANC dan juga ambient mode yang saya unbox dan review ya. Kemudian juga highlight fitur lainnya adalah Bluetooth-nya sudah 5.1, dynamic driver-nya 10 mm dan punya LDS antena. Ini yang bikin range-nya bisa sampai dengan 15 meter ya. Kan biasanya yang lain 10 meter nih. Kemudian dia punya sisanya ini isi di dalam paketnya dan kita lihat spek lengkapnya di sini. Bluetooth 5.1 betul. Music time 4,5 jam dengan 70% volume dan ANC-nya menyala, serta 5 jam dengan 70% volume dan ANC-nya mati. Nah, ini lengkap nih dijelasin. Volumenya berapa persen, dengan ANC nyala dan mati dibedain ya. Kalau nyala 4,5 jam, kalau mati 5 jam. Baterainya 40 mAh di masing-masing earphone, sementara di charging case-nya adalah 380 mAh. Kurang lebih butuh waktu 1,5 jam buat ngecas dan ini sudah Type-C ya, buat si port di charging case-nya. Bluetooth 5.1 sudah, communication distance 10 meter ini. Saya baca di Shopee, di tempat ini dijual sih 15 meter. Nih, di sini kan ada nih penjelasan tentang antena LDS yang mampu melakukan transmisi nirkabel hingga 15 meter. Tapi ternyata di kemasannya disebutkan 10 meter ya. Ya udah, kita unbox saja dulu ya. Oke, ini isi di dalam paket penjualannya. Yang pertama dapat sebuah buku manual. Ya, user manual kita bisa baca di sini. Kalau ngelihat di buku manual, maka sensor sentuhnya ada di sini nih. Nah, kebetulan ini dikasih icon juga penanda sensor sentuhnya adanya di bagian sini ya. Yang menghadap ke depan kalau dipakai, tapi kalau lihat dari samping seperti ini jadinya ada di pinggir. Ya. Kemudian responnya adalah ketika call mode, double klik yang kiri atau kanan buat terima atau mengakhiri telepon. Tekan dan tahan kalau buat menolak ya. Sentuh sepertinya ini. Kemudian kalau di music mode, double klik kiri atau kanan buat play atau pause. Triple klik kiri atau kanan buat activate voice assistant. Oke. Kalau buat ANC, maka di tap and hold. Dan itu sifatnya sirkular ya, mau yang kiri dan kanan sama, selalu berputar antara ANC off, kemudian ambience on, kemudian ANC yang on. Habis itu kembali ke off lagi. Sementara di charging case-nya, lampunya berwarna putih, tapi kalau sudah lowbat di bawah 20%, menyalanya merah kedip-kedip ya. Kalau lagi ngecas warnanya merah, dan cara pairingnya cukup dengan dibuka casingnya, lalu pairing, dan otomatis by default itu ANC-nya menyala. Oke, kita akan coba segera. Ini dia penampakan dari charging case-nya. Di sisi bawah ada port USB Type-C dan di belakang ada sebuah tombol. Biasanya ini buat ngelihat sisa baterainya berapa persen atau nyalain lampu indikatornya. Oke, lampu indikatornya di sini. Ini warna putih, keren juga. Dan kalau udah kayak gini, mau tidak mau saya harus bilang ini mirip dengan AirPods Pro penampakannya. Mungkin ada detail-detail yang berbeda, termasuk ini nih sambungannya yang tuh rada di sini ya, rada ada cekungan di situ untuk menempatkan juga tombol lampu indikator, bukan tombol, membuatnya terlihat berbeda. Sementara untuk earbuds-nya sendiri, penampakannya seperti ini. Tipenya full in-ear. Di sini ada mikrofon sepertinya. Mikrofon yang inner ya. Kemudian yang outer mikrofonnya, ada di mana ya? Di bawah apa di sini? Oh, ini lampu indikator. Di sini bisa jadi mikrofon juga. Atau yang di bawah mikrofon. Biasanya kan kalau noise cancellation, mikrofonnya yang di dalam sama yang di luar. Buat ngecek suara dari luar bandingkan dengan suara yang monitor dimasuk ke dalam ya. Oke, seperti ini penampakannya dari earbuds-nya. Bagus penampakannya, imut. Dan feels-nya juga enak di tangan. Cukup ringan, kita akan timbang deh.
sebuah earbudsnya sendiri hanya 4,4 gram, sementara charging case-nya 36,8 gram. Berarti total kalau digabungkan 8,8 ditambah 36,8 ya. Berapa tuh? 45,6. Oke, kalau ditambahin 45,7. Meleset dikit. Oh ya, isi di dompet penjualnya juga tadi ada pertama stiker. Ini stiker lucu-lucuan aja buat dikasih ke anak sih sama saya biasanya. Kemudian ini ada kartu garansi. Lalu ini adalah apa ya? Penjelasan tentang cara pakainya di telinga nih. Jadi rada dimiringkan, condong ke depan ya. Bukan lurus ke bawah. Oke, ini bahasa Inggris. Dan ada kabel charging USB Type A ke USB Type C tentu saja. Lalu ada 2 pasang ear tips beda ukuran ya. Ini buat pengganti, buat kalau mau disesuaikan ukurannya. Oke, kita akan coba tes dulu ya. Habis ini kita kasih kesimpulannya. A few moments later. Oke, ini dia penampakan dari TWS Baseus Simo S1 di telinga saya. Dan ini direkam dengan aplikasi Bluetooth recorder di Oppo Reno 2, kamera depan ya. Saya udah pilih mikrofonnya dari Bluetooth headset ini. Seperti ini suaranya. Tapi entah kenapa, si kamera ini nggak bikin screen timeout-nya berhenti. Jadi tadi mati layarnya. Seperti ini, silakan mikrofonnya didengarkan. Saya akan coba jauhkan buat tahu apakah ini mikrofonnya beneran dari TWS Earphone ini atau bukan. Sekarang lebih dekat, jauh. Silakan di komen ya, kira-kira beneran nggak sih mikrofonnya dari TWS ini? Dan kalau beneran, kiri kanan apakah ada mikrofonnya atau hanya sebelah? Tadi saya udah tes buat nonton video, tapi nanti kita akan tunjukkan lagi. Suaranya on point, ngikutin gerak bibir dari si host YouTube-nya. Kemudian buat dengerin lagu, ini karakter suaranya termasuk yang enak buat segala jenis musik ya. Jadi ketika dengerin lagu Blackpink, di mana bassnya kuat banget, saya ngerasa TWS Earphone ini, bassnya itu bumi, cukup bulat dan empuk-empuk bassnya. Kemudian juga ya bisa dinikmati ya buat yang suka yang jedak-jeduk. Kemudian masuk ke lagu yang kuat vokal, sedikit rada gaung, tapi gaungnya juga nggak yang lebay. Saya malah merasa gaungnya itu intended sama yang bikin musiknya biar kerasa lebih dramatis ya. Di lagunya Mau Di Ayunda, enak, vokalnya enak banget buat didengerin. Kemudian juga buat treble ini terdengar ngencring. Nggak yang ngencring banget. Saya belum nemuin TWS di bawah sejutaan yang suaranya bisa sengencering beberapa TWS premium ya. Kemudian sound staging bagus, terdengar dengan baik, virtualisasi arah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping, semua terdengar dengan baik, dan separasi instrumen juga terdengar dengan sangat baik. So buat level harganya sebetulnya ini bisa sangat direkomendasikan karena pertama sudah punya fitur ANC sama ambience-nya ya. Walaupun saya belum coba fiturnya secara langsung, karena kalau di studio yang memang senyap seperti ini, ya nggak kerasa juga kan. Nanti saya update deh di Instagram ya, gimana sih fitur-fiturnya bekerja, apakah sesuai dengan harganya, atau malah bisa menyamai fitur earphone mahal yang di atas 1 juta ya. Kemudian juga masalah penggunaan, ternyata saya menemukan ketidaknyamanan. Bukan ear tipsnya melempel dengan baik di telinga. Fittingnya juga enak banget dengan baik ya, di telinga bisa dinikmati lah penggunaannya. Yang nggak enak justru adalah touch sensornya yang berada di posisi depan. Butuh pembiasaan, tidak mudah buat membiasakannya karena ketika menekan dari sini arahnya, mau nggak mau si earphone yang posisinya seperti ini di telinga, katakan jadi gini terus nih, jadi gitu terus. Biasanya kan kita selalu pakai di sini, ya. Nah karena pindah posisinya ke sini, jadinya suka bikin posisi earphone-nya ya kegoyang-goyang, earbuds-nya ini di telinga ya. Dan juga posisinya nih rada ke atas, rada kurang natural aja buat kita menyentuh-menyentuhnya. Oke, itu aja sih paling feedback dari saya adalah masalah UX-nya justru. Cara pakainya yang kurang enak buat kontrolnya ya. Dan juga kontrolnya dikit banget, cuma play pause, kemudian voice assistant, sama pindah mode.
Nggak ada preview sama next track, nggak ada juga volume up dan volume down. Tapi buat kualitas suara sama fiturnya cukup lengkap dan juga looks-nya menurut saya kece ya. 700.000 sudah dapat ANC dan ambience mode, menurut saya itu udah keren banget. Dari brand yang juga cukup terpercaya, Baseus ini sudah dari tahun kapan ya ada? Sejak saya pakai Xiaomi Redmi Note 3 udah saya pakai tempered glass-nya Baseus. Casing-casingnya juga sering saya beli. Kemarin buat Huawei P40 pakai Baseus Wing. Seperti ini penampakannya, silakan. Dan kita akan tutup dengan tes delay-nya buat nonton video sama gaming ya. Buat yang penasaran, kodek yang disupport sama Baseus Simu S1 ini adalah ESI ya. Sekarang kita akan coba buat dengerin video. Silakan didengarkan suara buka pintu dan lain-lain ya. Seperti lari. Buka pintu. Kita lari. Berhenti. Berhenti. Gimana tembakan? Pencet. Susah juga nih, belum dapat senapan. Ya, susah pakai pistol doang. Oke, itu dia tes gaming dan juga main video. Silakan dinilai sendiri soal delay-nya ya. Videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.